Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika, yang mana insya Allah hari ini kita akan mempelajari matematika kembali, tepatnya materi tentang sifat operasi hitung. Yang mana seperti yang kita ketahui, buku yang digunakan adalah buku matematika seperti ini ya. Ini mungkin teman-teman semuanya sudah mempunyai buku ini. Dan buku ini juga di dalamnya ada materi tentang sifat operasi hitung ya, sifat operasi hitung. Nah, namun dalam buku ini pembahasannya hanya sedikit. Jadi untuk pembahasannya Bapak akan menggunakan pembahasan atau penjelasan secara langsung. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari dapat dipahami dengan mudah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, buku paketnya kita simpan dulu ya, kita kepinggirkan dulu, dan Bapak sedikit akan menyampaikan kembali, mengulas kembali materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang sifat operasi hitung bilangan. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, komutatif ini artinya adalah pertukaran. Ya, yang mana di sifat komutatif kemarin kita membahas tentang operasi hitung ya. Jadi ada dua sifat ya, atau ada dua operasi hitung yang berlaku pada komutatif ini. Yang pertama ada penjumlahan ya, yang kedua ada perkalian. Nah, di penjumlahan ada diketahui A tambah B sama dengan B tambah A. Sehingga Bapak akan mengambil contoh lainnya berupa angka. A-nya itu adalah 10, B-nya itu adalah 15. Sehingga dibalik yang tadinya A-nya 10, B-nya 15, sekarang B-nya dulu yang disimpan di depan. 15 ditambah 10. 10 tambah 15, 25. Ini pun 25. Hasilnya sama ya. Lalu contoh dalam perkaliannya, di sini Bapak punya masih A kali B sama dengan B kali A. Karena sifat yang pertama itu adalah komutatif. Ini masih pengulangan dulu ya, pengulangan dulu materi tentang komutatif pertukaran. A-nya 7, B-nya 5. Sehingga di sini B-nya jadi 5 dikali A-nya 7. 7 kali 5 35. 5 kali 7 35. Kiri dan kanan jawabannya sama. Jadi untuk komutatif di sini operasi hitung yang berlakunya itu adalah dua ya, penjumlahan dan perkalian. Pengurangan dan pembagian tidak berlaku pada komutatif. Dan untuk hari ini kita akan membahas sifat yang kedua ya, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita mulai saja ya. Kita mulai dari penjumlahan dulu ya, dari penjumlahan dulu. Nah, di penjumlahan dulu gitu ya. Nah, di sini itu Bapak punya contoh ya, punya contoh di sini penjumlahan. Nah, di penjumlahan sini juga kita pertama kali akan memanfaatkan abjad ya, A tambah B tambah C. Jadi bertambah. Jadi 3 angka ya yang akan kita gunakan di sini. A, B, C, A, B, C gitu ya, kiri kanan sama. A tambah B tambah C. Nah, yang disebut pengelompokan di sini itu seperti apa, Pak? Nah, pengelompokan di sini itu kita bisa mengerjakan yang mana dulu bebas gitu ya. Tapi kalau di sini sesuai dengan aturan, jadi yang ini dulu ya yang dikerjakan. A tambah B tambah C dikurung, kasih kurung B dan C-nya. B plus C-nya ditambah A dikurung. Sehingga yang di sebelahnya A tambah B kasih kurung tambah C. Nah, di sini A-nya adalah 10, B-nya 12, C-nya 13. Sama dengan 10, 12, 13. Nah, ini yang menandakannya adalah tanda kurung. Nah, B dan C 12 dan 13 kita kasih kurung terlebih dahulu. Tek ya. Lalu yang ini berbeda. Yang ini itu kurungnya jadi yang 10 tambah 12. Nah, sehingga tanda atau misalkan perhitungan berikutnya itu 10-nya kita turunkan. Yang tanda dalam kurung itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya.
12 tambah 13 hasilnya 25. Dan ini, nah tanda kurungnya yang mana? Yang depan. Sehingga yang dikurung yang didahulukan. 10 tambah 12, 22 ditambah 13. 10 tambah 25, 35. 22 tambah 13, 35. Kiri dan kanan sama ya. Sama hasil. Contoh yang lain di penjumlahan ya. 3 tambah 7 tambah 10. Sehingga ini kita kasih tanda kurung 7 dan 10 dulu ya. Kita tulis lagi 3 tambah 7 tambah 10. Nah, sekarang yang kita kasih tanda kurung itu adalah 3 dan 7 ya. 3 tambah 7. 3 di sini kita turunkan. Ya. Sekarang yang dijumlahkan itu yang tanda kurung dulu. 7 tambah 10 itu 17. Sama dengan sekarang yang ini. 3 tambah 7 itu 10. 10-nya turunkan. Ya. 3 tambah 17 hasilnya 20. 10 tambah 10 hasilnya 20. Kiri dan kanan jawabannya sama. Nah, untuk berikutnya adalah di perkalian ya. Jadi masih sama seperti yang komutatif. Kita akan mencobanya dulu dari penjumlahan dan perkalian ya. Nah, di perkalian sendiri di sini A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Namun yang dikurungannya itu yang berbeda. Kalau yang pertama itu B kali C dulu. Kalau yang berikutnya itu A kali B dulu. Nah, kita akan langsung melakukan penjelasan berupa angka gitu ya. A di sini itu adalah 2, B di sini adalah 3, C di sini adalah 4 ya. 2 kali 3 kali 4. Sehingga di sini juga pun sama, 2 kali 3 kali 4. Nah, B-nya dan C-nya kita kasih kurung terlebih dahulu. Lalu di sini yang kasih kurungnya 2 kali 3. Nah, berarti 2 ini kita turunkan. 2 dikali 3 dikali 4 hasilnya 12 sama dengan 2 dikali 3 itu hasilnya 6 dikali 4-nya kita turunkan. Ya. 2 kali 12 hasilnya 24. Dan 6 kali 4 hasilnya 24. Jawabannya sama. Kiri kanan jawabannya sama. Nah, kita coba ya di pengurangan. Kita buktikan. A kurang B kurang C, A kurang B kurang C. Tanda kurungnya yang berbeda ya. Ini yang dikurung itu B kurang C, kalau yang ini A kurang B. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1 ya. Jadi kita kasih kurung dulu yang 2 kurangnya 1. Nah, jadi yang ini pun sama ya, 3 kurang 2 yang dikasih kurung. Sehingga 3-nya kita turunkan. Lalu 2 dikurangi 1 itu 1. Setelah itu 3 dikurangi 2 itu 1. Turunkan angka 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sedangkan 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Beda atau sama? Berbeda. Jadi pengurangan tidak berlaku pada sifat asosiatif. Lalu kita buktikan di pembagian ya. Kita buktikan di pembagian. A bagi B bagi C, A bagi B bagi C ya. Nah, sekarang kita buktikan di pembagian ya. A 12, B 4, C 2. Kita lihat dulu yang dikurung itu yang 4 bagi 2. Kalau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan 12 dibagi 4. Kasih kurung dibagi 2. 12-nya turun. 4 dibagi 2, 2. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 2-nya diturunkan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Jelas tidak sama gitu ya, berbeda ya, jelas berbeda. Jadi pengurangan dan pembagian tidak berlaku pada sifat asosiatif. Yang berlaku itu adalah yang penjumlahan dan perkalian. Nah, itu mungkin teman-teman ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Semoga kalian paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.